Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Maaf sebelumnya nih, Bu, udah merepotkan Ibu, meluangkan waktu Ibu untuk kegiatan program kami ya. Nah, jadi kami di sini, Bu, dari CGT Angkatan 6, kami diberikan tugas oleh program guru penggerak untuk memberikan wawancara terhadap beberapa kepala sekolah, yaitu mengenai pengambilan keputusan, bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan mengenai dilema etika, yaitu benar lawan benar dan bujukan moral, yaitu benar lawan salah, seperti itu. Nah, jadi di sini, Bu, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan program guru penggerak, yaitu untuk menggali bagaimana kepala sekolah itu mampu dalam mengambil keputusan yang tujuannya nantinya kami dari calon guru penggerak ini mengambil kesimpulan yang telah Ibu berikan kepada kami, dan kami nanti kedepannya bisa mempraktikkan baik itu di kelas terhadap anak-anak dan maupun kepada orang lain, seperti itu, Bu, ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama, Bu. Selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah mempraktikkan atau yang pernah Ibu alami, seperti kasus atau kegiatan permasalahan-permasalahan yang dapat Ibu selesaikan, seperti itu. Bisa Ibu jelaskan kepada saya? Terima kasih Ya. ucapkan kepada Pak Abdul yang telah mewawancara Ibu. Di sini Ibu akan jawab masalah tadi etika ya. Iya. Pertama, Ibu pernah menghadapi itu masalah etika itu, yaitu masalah guru, yaitu dia tentang menanyakan masalah kalau secara realnya masalah kantin. Nah, tapi kantin itu menurut Ibu itu adalah manajerial kepala sekolah. Suakelola masalah itu termasuklah seperti koperasi. Kalau koperasi itu memang bersama. Tapi kalau kantin itu tidak bersama, karena dia mempunyai etika tadi bahwa kantin itu adalah khusus manajerial kepala sekolah. Jadi guru ada menanyakan sama Ibu masalah uang, yang namanya uang itu sensitif, Iya, benar, ya benar. gitu kan. Ibu jawab langsung, Ibu jawab Iya. itu uang itu memang bukan milik Ibu, milik bersama juga bukan. Jadi kita bersama-sama kelola. Iya. Kelola. Jadi hasilnya itu kita bukan Ibu ambil pribadi Ibu, bukan juga untuk yang lain, kita bersama kita kelola. Misalnya pada bulan Ramadan kita belilah gula sekilo 2 kilo sirup untuk kita bersama, untuk kita menjalankan ibadah. Nah, itu yang pertama. Kemudian keduanya, misalnya uangnya masih lebih, ayo kayak itu kita misalnya kamu mau minta jalan-jalan, boleh, dengan catatan kalau uangnya cukup. Nah gitu. Jadi kalau dengan yang lain, misal kita juga kamu bilang bahwa itu bisa diambil dari dana bos, tidak boleh. Dari bos itu milik pemerintah. Kalau ada misalnya sedikit demi sedikit yang kita kumpulkan, boleh. Tapi tidak boleh diambil keseluruhannya itu dari dana bos, hanya diambil dari uang kantin, karena itu manajerial. Jadi dari yang saya tanggapi persoalan Ibu tadi masalah kegiatan kantin ya, uang kantin swakelola. Swakelola itu yang dilakukan oleh kepala sekolah ya, Bu. Namun di sini kita lihat tadi Ibu mengambil keputusan langsung, yaitu jangka pendek dengan jangka panjang. Itu ada di program guru penggerak ya, Bu ya. Empat langkah dalam mengambil keputusan. Yaitu tadi Ibu mengambil dalam langkah jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendeknya bagaimana? Ibu tadi sudah menyampaikan langsung kepada orang yang bersangkutan, Ibu ya. Betul. Kalau bahwasanya uang ini Ibu pergunakan untuk keperluan kita bersama, seperti itu tadi kan. Nah, kemudian Bu, di sini selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah Ibu? Misalkan Ibu tadi jangka pendeknya tadi kan, Ibu melakukan langsung mengambil keputusan. Apakah di belakang harinya Ibu akan melakukan jangka panjangnya itu bagaimana? Seperti itu. Kalau jangka panjang, misalnya Ibu nggak bisa menyelesaikan sesuatu ini dengan
secara langsung, tapi ibu ambillah misalnya 1 hari 2 hari ibu berpikir apa jawaban yang akan ibu lakukan. Nah kemudian disitulah ibu ambil jangka panjangnya. Misalnya nggak bisa ibu jawab, ada seorang guru menanyakan masalah namanya tadi uang ya, uang itu sensitif sekali. Nah itu ibu ambilnya untuk besok ibu jawab ataupun lusa kapan ibu kesempatan yang akan datang, karena itu jawabannya agak panjang sedikit. Nah gitu. Karena berkaitan dengan uang ya Bu ya. Uang kan harus diperlihatkan, harus dijelaskan secara detail. Kemudian kita harus rinciannya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita gunakan uang itu, berhasilkah kita dalam koperasi itu atau berhasilkah kita dalam kantin itu, uang itu harus kita kumpul. Oh ya, benar sekali Bu ya. Berarti keputusan ibu ambil itu keputusan yang jangka pendeknya itu sudah benar. Ya, lalu yang menggunakan jangka panjang supaya tidak ada timbul kecurigaan. Iya betul. Jadi ibu tadi melakukan rapat lah tadi ya, betul, bersama dewan guru untuk menyelesaikan bagaimana kedepannya gitu ya. Nah, tentu di dalam percakapan itu yang ibu mau mengumpul orang ini pasti memerlukan langkah-langkah ya, atau prosedur seperti apa yang ibu lakukan seperti itu. Itu pertama itu kita namanya kawan. Kawan itu bisa jadi kawan benar, bisa juga jadi lawan. Nah, jadi kita supaya jangan terjadi lawan, maka kita membuatlah suatu rapat. Di rapat itu kita saling kerjasama, saling terbuka. Tanya, walaupun ibu sebagai kepala sekolah, ibu juga punya salah, ibu juga punya hak untuk menjawab, ataupun kalau tadi dah ibu bilang nggak bisa ibu jawab hari ini, besok akan ibu jawab. Itu aja. Jadi dengan jalan kita mengadakan rapat bersama. Rapat itu merupakan kunci untuk mencapai mufakat. Iya, untuk menyelesaikan jalan kita, Bu, jalan keluarnya bagaimana. Ya, seperti itu Bu ya. Baik sekali Bu ya. Di sini kemudian Bu, ada hal-hal apa yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yaitu tadi dilema etika, jadi bukan benar lawan benar ini. Saya rasa ibu rasa nggak ada yang kasus yang wow gitu enggak. Kita paling-paling namanya anak SD, guru-guru, ya secara realnya gitu paling-paling ya saling kayak mana ya, tukar pikiran dan lain-lain, saling membutuhkan sama yang lain. Nggak ada yang efektifnya, nggak ada, cuman kita saling terbuka. Nah terbuka aja, jadi nggak ada ngomong di belakang pep sana, cuap-cuap sana. Nah jadi kita cuap-cuapnya depan aja. Pasti ada timbulnya, namanya manusia ya, apalagi yang berkaitan dengan uang ya. Pasti nanti ada itu, pasti timbul grup-grup atau klub-klub ya Bu, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain gitu. Kalau kira-kira kelompok mereka ya membela kelompok dia, padahal kita belum tahu siapa yang arah yang mana yang betul seperti itu ya. Jadi juga mau tambah sedikit ya. Ya boleh. Kita memang kelompok itu memang ibu bukan di sini aja, di sekolahnya ibu udah berapa sekolah ibu jalani. Memang ada blok itu ya, blok barat, blok timur. Nah, jadi antara guru ada yang guru ke barat, ada guru yang ke timur. Kita sebagai kepala sekolah nggak bisa ke barat ke timur, berada di tengah antara barat dan timur, kita satu seimbang. Makalah berdiri kita dengan efektif tadi. Baik, mantap sekali ini. Memang ini kalau bisa kita bahas, memang kalau praktek ini pengambil keputusan ini waktu kami di program guru penggerak panjang kali Bu. Memang asik seperti itu. Kami sampai jadwal kami kan sampai 3:30 kan. 3:30 itu kan jam 4:15. Itu sampai habis maghrib itu masih berlanjut. Memang enak, seru kan. Karena pengalaman jalan terus. Ya baik Bu. Tentunya di dalam kasus ibu ini atau persoalan ibu ini pasti ibu memiliki tantangan. Memiliki tantangan untuk menyikapi antara kelompok itu tadi kan pasti uangnya ini kemana, seperti itu kan. Itu bagaimana ibu menyikapi itu? Di sini ibu yang pertama udah ibu katakan tadi, ibu nggak mau cuap-cuapnya di belakang, mau cuap-cuapnya di depan. Jadi dengan catatan ibu dekatin hanya beberapa orang guru aja yang memegang. Nah ibu dekatin sisilah mereka gitu kan. Ibu nggak mungkin satu-satu ibu selami gitu. Pasti yang memegang uang kan bukan ibu yang memegang uang, kan ada yang ibu gitu, yang bagaimana yang gitu. Jadi ibu dekatin mereka dulu. Nah ibu tanyalah pada mereka, gimana sekolah,
pasti jawabannya itu saling. Iya. Nah, kan pada tahu dia. Iya. Di situ ibu langsung ataupun ibu katakan pada mereka, panggil aja ibu pulang. Iya. Kemari, ibu pulang kemari. Ibu datangkan kan, duduklah di kantor ini. Duduk. Di situ ibu tanya langsung. Iya. Oh katanya ada begini, ada begitu. Oke, gua ambil kesimpulan. Jadi mau ibu bagaimana? Saya bilang, kita ambil juga dia, bukan harus dengan cakap ibu enggak. Ibu pasti tanya sama dia, ibu bagaimana? Oh gini, oke, kita jalanin. Saya bilang, kita lihat dulu ke depan bagaimana. Jadi kan setelah ibu keterangan, namanya manusia tadi kita bilang bukan, dia belum tahu uang itu padahal kita gunakan untuk apa. Bulan tadi kan, memang kita sebagai kepala sekolah, tadi uang yang untuk keseharian harian misalkan makan kita, gula kita rapat itu bukan. Dah habis itu kegiatan-kegiatan waktu kita mau masuk bulan Ramadan, bulan raya kan kita beli gula untuk mereka kan nggak mungkin ibu gunakan uang dana bos dari ibu kan. Itu kan uang negara asal itu kejadian. Maka setelah ibu menjelaskan tadi, dia sudah paham, sudah bisa mengerti seperti itu bu ya. Nah baik bu. Tadi juga ibu sudah menjelaskan secara ini ya tidak sadar bahwasanya menggunakan jadwal seperti itu kan. Jadi saya ingin mengulangi lagi. Apakah ibu selama ini memiliki jadwal dari kasus ibu tadi? Jadwalnya itu misalkan ditentukan atau bagaimana bu? Misalkan? Sebenarnya bukan jadwal. Sebenarnya buku kasus juga, termasuk buku kasus. Itu ibu ada. Jadi ibu memang enggak ibu bilang sama siapapun. Ibu kasus Sipolan hari ini gini, misalnya Sipolan hari ini telat. Itu jadwal juga. Sipolan hari ini melakukan ini. Gitu. Itu sama seperti buku agenda, bu, agenda ibu keseharian bagaimana itu kan? Itu ada. Jadi ibu tahu. Oh, Sipolan dalam sebulan ini ada 2 kali dia nggak masuk. Oh, Sipolan dalam bulan ini ada 2 kali dia melakukan kesalahan apa misalnya gitu kan. Itu termasuk juga jadwal tadi. Di situ ibu selesaikan. Kalau kita bilang kayak buku dosa ya, gitu kan. Ibu selesaikan secara real juga lah. Kita bilang suatu saat ada ibu kumpul-kumpul panggil, tolong ibu panggil ibu ini. Tolong ibu panggil ibu ini. Disitulah ibu selesaikan. Dia harus mengaku. Karena ibu kita ada catatan tanggal sekian bulan sekian dia ada di sini. Gitu. Berarti dari ibu yang bilang tadi ibu sudah mencatat sesuai dengan fakta-fakta. Sesuai dengan kenyataan sudah dari berita-berita yang ibu tangkap tadi ibu catat. Yang orangnya ini siapa-siapa saja tokohnya seperti itu kan. Jadi dah ibu buat itu ibu selesaikan secara langsung. Kenapa? Kalau bahasanya segala sesuatu masalah itu kalau kita biarkan maka itu akan berlanjut lagi seperti itu kan. Kalau kita selesaikan gitu ibu bilang. Maka ibu tadi buat jadwalnya tadi lah. Kalau nggak sempat hari ini ya esok harinya, pokoknya diselesaikan dalam minggu itu bu ya. Seperti itu. Nah baik sekali bu ya, mantap lagi. Kemudian ini bu, dalam ibu menyelesaikan masalah itu tentu ada orang-orang yang terdekat ya bu, ibu yang seperti ibu tanya tadi. Bagaimana ibu memilih orang-orang terdekat itu? Apakah dari orang terdekat itu tadi ibu percaya terus atau bagaimana seperti itu? Sebenarnya orang terdekat itu nggak langsung ibu percaya terus. Ya ibu kan selama di sini kan ibu selami dulu. Sekolahnya bagaimana ini? Yang mana harus ibu percaya? Di situ baru ibu dapat. Nggak langsung ibu ambil. Setelah ibu selami dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan ibu di sini, kemudian dapat. Habis itu ibu ajak kerjasama, dia pun kita bilang saling, gitu. Kalau orang aja bilang ngerti, gitu kan? Dia ngerti ibu ngerti dia. Oke, kerjasama kita berlanjut. Berarti dari kasus yang tadi yang besar tadi nggak besar sebenarnya juga. Enggak besar kita sekolah. Karena tidak ada mempengaruhi dengan hukum. Maka bisa kira-kira bisa kita seperti itu tadi mengambil jalur jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi ibu langsung menjelaskan langsung kepada mereka bahwasanya ini itu ketika mereka itu sudah paham. Tapi daripada itu jangka pendek tadi ibu juga menggunakan juga jangka panjang. Takut terjadi omongan yang lain kepada kawan-kawan yang lain. Jadi mengundang semua orang tadi gitu bu ya. Itu dia sampai semua
Jadi orang yang berpihak kemana yang berpihak ke yang mana yang betul, berarti orang itu yang bela yang betul seperti itu kan. Jadi kalau yang orang ini tadi yang mengaku dia itu benar, ketika sudah mendengar pengakuan ibu, maka dia akan berpaling ke ibu seperti itu Bu ya. Seperti itu yang kita harapkan begitu kan. Nah, lalu sini Bu, dari kasus ibu tadi apa yang bisa ibu petik atau mengambil kesimpulan untuk kedepannya seperti itu? Mudah-mudahan ke depan nanti setelah kita melakukan seperti ini, jadi guru-gurunya pun paham bagaimana sikap ibu yang sebenarnya. Karena kita curhat dari hati ke hati. Jadi dia mengerti. Ibu rasa sekarang pun guru-guru ibu insya Allah baik-baik semua. Alhamdulillah. Inilah berkat tadi kita saling kerjasama, saling kita ngayomi. Kita ngayomi dia kemana arahnya. Insya Allah guru kita di sini nggak ada bermasalah. Semua baik-baik. Jadi kita ini merangkul Bu ya. Merangkul kalau dia itu berpaling, bagaimana caranya kita itu merangkul dia kembali. Sehingga yang salah itu menjadi benar. Seperti itu ya. Baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Begitu Bu besar ya pengalaman yang saya dapatkan dari yang Ibu berikan kepada saya. Semoga nanti dapat bermanfaat kepada saya. Saya bisa mengembangkan ke tempat yang lain seperti itu ya. Berarti di sini dapat kita kesimpulkan juga Bu, bahwasanya tadi kasus yang Ibu alami itu kan ada 2 kasus nih Bu ya. Kasus itu ada 2. Nah, kasus dilema etika yaitu benar lawan benar, yang mana kasus lawan benar ini harus kita terapkan dengan langkah-langkah siapa yang benar, siapa yang salah seperti itu kan. Namun kalau kita menggunakan yang satu lagi menggunakan apa tadi Bu? Bujukan moral. Ya, bujukan moral itu berupa bujukan atau rayuan. Seperti Ibu tadi sudah jelaskan juga ya. Ibu ini kepala sekolah. Ada seseorang yang merayu, yuklah Bu, uang lebih ini kita makan-makan seperti itu ya. Ataupun uang lebih ini kita jalan-jalan. Terus Ibu tadi menjelaskan, tidak bisa, ini uang negara. Uang negara itu tidak boleh kita gunakan sembarangan seperti itu. Dia harus menggunakan langkah-langkah atau prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah gitu ya. Itu dikatakan bujukan moral. Tapi kalau yang Ibu anggap tadi uang kantin tadi itu kan uang swakelola Ibu. Swakelola Ibu itu bukan Ibu pun untuk Ibu ya gitu. Jadi Ibu bilang tadi dipergunakan untuk kegiatan hari-hari besar gitu kan, untuk makan-makan, untuk beli gula, ya itu kan. Ataupun untuk kalau misal kita bilang ini mau dekat lebaran nih Bu, gitu kan. Nanti Ibu kasih sirup lah. Ataupun uang sekian lah untuk orang ini. Itulah dipergunakan oleh uang swakelola ini Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.